Sambil senyum Ririn jawab. Ririn takut kalau nanti Ririn mati, Ririn jadi hantu penasaran ketayangan. Terus nakut-nakutin kalian. Semua ketawa. Udah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kencang. Turun kabut pula. Game selesai, semua bubar. Pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam. Gimana gak horor? Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur gak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai terasa jelas. Waktu itu Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, ada yang lihat mantel Ririn gak? Jadi kok gak ada ya? Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn. Tapi mantel gak ketemu-temu juga. Terus Ririn bilang, aduh, itu mantel kesayangannya bapak. Ririn belum minta izin sama bapak, kalau hilang gimana? Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa, semua sudut tenda diperiksa, tapi tetap aja gak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semua pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri itu gua sama si abang. Tenda cewek di tengah, tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, gua nggak tahu mereka udah pada tidur apa belum. Gua sama si abang ngobrol. Lagi asik ngobrol, si abang lihat sesuatu, terus nanya ke gua, Arya, abang nggak salah lihat kan? Itu apaan ya? Gue juga lihat, kaget gua. Ternyata ada yang layang. Yang layang itu warna putih. Pertama, gua nyangka itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang layang itu mantel. Mantelnya warna putih. Gua nanya ke si abang, bang, itu mantelnya Rin kali. Ambil lu bang. Si abang bilang, jangan diambil. Kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin. Takut ada apa-apa, biar besok aja. Gua, ya udah gua nurut aja. Orang gua juga takut mau ngambil itu mantel. Itu mantel ngelayangnya lumayan lama. Gua masih abang, ngeliatin aja terus. Tapi gak berani ngambil. Mantel sempat muterin tenda cewek. Lalu hilang gitu aja. Gak tahu tuh kemana mantel perginya. Si abang gemeteran. Ngomong aja gak jelas. Apalagi gua takutnya kayak gimana tahu. Si abang bilang, Arya baca doa. Abang tidur duluan ya. Arya jaga sampai jam 2. Nanti kalau ada apa-apa, bangunin abang. Gua sama si abang gantian ronda. Gua jaga pertama. Si abang udah ngorok aja. Gua yang masih ketakutan karena ngelihat mantel gelayang. Gua giliran jaga. Tapi gua nggak sendirian. Gua ditemenin sama rokok dan bandrek. SMA waktu itu gua udah ngerokok. Gak lama 2 cewek keluar. Ririn sama Laras. Mereka pingin kencing katanya, minta anter. Di gunung kan gak ada WC umum kayak terminal. Mau gak mau, kita harus turun ke sungai. Sebelum ke sungai, gue bangunin si abang. Dia molornya kayak kebo. Susah dibangunin. Mau gak mau, gue lah yang ngemenin mereka ke sungai. Jaraknya lumayan jauh, gue jalan paling depan. Di perjalanan tiba-tiba ada orang manggil. Rin, tunggu. Kita bertiga berhenti. Ngeliat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Laras nanya, siapa yang manggil ya Rin? Si Mita kan lagi tidur. Ririn bilang gitu. Gak tahu ah, ayo, gue udah gak tahan. Pas nyampe di sungai, mereka kan buang air. Gue jaga jarak. Jaraknya ada mungkin 5 atau 10 meter. Tahu-tahu Ririn bilang, itu apa putih? Nah lo, gue kaget. Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ngambil mantelnya, ya gue. Ririn bilang, ini mantel siapa yang naruh di sini sih? Bercandanya keterlaluan ah. Gue gak banyak ngomong. Padahal sebelumnya gue sama si abang ngeliat jelas kalau itu mantel ngelayang sendiri. Udah dari sungai kita kan balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Mita.
Ririn nanya, "Tak, lu tadi pas gua mau ke sungai, lu manggil gua nggak?" Mita bilang, "Orang gua baru bangun tidur, kaget lu berdua nggak ada. Ini gua lagi bikin bandrek." Padahal itu suara jelas banget. Kembali gua silent mulut seksi gua ini. Gak banyak omong. Mereka masuk ke tenda. Gue gak bisa molor. Gue masih kepikiran mantel yang melayang. Suara yang manggil Ririn sama gimana Bita Sumantel ada di sungai. Singkat cerita, di malam ketiga lah yang bikin gue gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak. Dan gak pernah mau lagi nginjak Gunung Salak. Cukup, itu yang pertama dan terakhir. Semuanya lagi ngumpul di luar, kelilingi api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe, dan singkong bakar. Gak kerasa udah jam 2. Nah, Ririn bilang, "Dingin banget ya, tunggu, aku mau pakai mantel dulu." Dia masuk ke tenda. Awalnya gak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba ngejerit. Kita semua ke situ kan, ke tenda cewek. Di dalam tenda, Ririn kayak yang kesurupan. Dipegangin sama banyak orang, tapi semuanya nggak kuat tahan. Tenda sampai rusak. Ririn teriak, "Lepasin, lepasin." Dia nyoba ngelepasin mantelnya, tapi nggak bisa lepas-lepas juga. Kita juga bingung. Kita semua pada panik. Gua apalagi. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar. Dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, "Tolongin bukain mantelnya." Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon, nangis sambil bilang, "Tolong lepasin, tolongin Ririn." Si abang coba manjat pohon, dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik, Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Sampai sekarang, gue masih suka kebayang-bayang. Kejadiannya cepet banget. Gue takut, gue juga bingung. Gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong? Sekian, terima kasih. Kita tunggu di part ketiga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.